Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya, amin. Nah teman-teman, hari ini kita mau cerita-cerita tentang yang dulu-dulu ya, mungkin 10 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu ya. Nah sambil cerita-cerita kita sambil masak ya, menu simple hari ini tumis kangkung sama sambal teri aja ya. Kita masak simple aja hari ini ya. Yuk ikuti. Simple kita hari ini ya, tumis kangkung, sambal tempe sama ikan teri, sama nanti mau dadar telur pakai daun bawang ya teman-teman ya. Sebelum masak-masak kita potong dulu tempenya ya teman-teman. Kita potong dulu. Dulu pas baru tamat SMA ya teman-teman ya, baru umur 18 tahun saya itu merantau jadi TKW di Singapura ya. Mungkin ada teman-teman yang sama baru tamat sekolah gitu berangkat merantau jauh, yang tadinya belum pernah pisah sama orang tua ya harus berpisah. Nah, saya itu lahir di Bengkulu, besar di Bengkulu, dan sekolahnya pun di Bengkulu ya teman-teman. Nah, gimana ceritanya kok bisa ke Singapura gitu kan? Nah, karena bapak saya orang Jawa. Kalau ibu saya asli orang Bengkulu ya. Nah, pada saat saya taman SMA itu ada paman ya, kalau sekarang udah almarhum ya, yang datang ke Bengkulu gitu. Terus pas paman itu pulang ke Jawa, saya ikut. Nah dari sanalah saya ikut masuk ke agensi ya, apa PT kalau namanya ya dulu, masuk ke PT di Jakarta Timur. Nah singkat cerita ya teman-teman ya, saya di PT itu nggak lama, kurang lebih 2 bulan. Setelah itu terbang ya. Nah pada saat itu tahun 2002 ya tahun 2002 sih. Tadi itu belum tahu apa-apa teman-teman, asli orang kampung ya, mau cari kerja ke luar negeri gitu, bayangin. Belum ngerti apa-apa sama sekali. Ya masak air bisa, sebatas masak sambal bisa, yang lain-lain tuh nggak bisa gitu ya. Terus terbang ke Singapura ya, kerja gitu, jaga nenek-nenek, jaga popo ya, popo itu popo Cina. Nah awal-awal di Singapura itu belas nggak betah, benar-benar nggak betah teman-teman. Dari makannya, dari ya cuacanya, mungkin kondisi di sana, rindu orang tua, rindu keluarga. Benar-benar ya teman-teman ya, benar-benar nggak betah. Mungkin teman-teman pernah juga ngerasain, mungkin yang pernah kerja jauh gitu dari orang tua kan, apalagi baru pertama pisah sama orang tua, terbang ke Singapura, jauh banget. Sebelum lanjut cerita, kita goreng dulu tempenya ya teman-teman ya. Kita goreng dulu tempenya. Minyaknya belum panas. Apa? Sambil tempenya digoreng, kita bersihkan kangkungnya ya teman-teman ya. Nah kita lanjut ceritanya tadi ya teman-teman ya. Di Singapura itu saya nggak punya temen, nggak ada kontak-kontak temen. Saya bahasa Inggrisnya yang hanya bisa yes no, bahasa Cinanya yang bisa nyanya apa ya, yang belajar di PT kurang lebih 2 bulan ya, apa yang dapet ya. Untungnya Pupu itu bisa bahasa Melayu teman-teman, jadi agak nyambung lah ya, walaupun kadang-kadang nggak nyambung gitu kan.
di sana. Ya Allah. Kalau ingat ya, awal-awal gitu ya. Tapi saya bertahan 6 tahun loh. Walaupun awal-awalnya nggak betah, lama-kelamaan ya betah. Saya di sana no off day ya, nggak ada liburnya. Selama 3 tahun nggak ada libur. Jadi setiap hari ya di rumah, Senin sampai itu nggak ada libur ya. Bayangkan. Kalau zaman sekarang ya stres ya, tapi kalau zaman dulu kayaknya mental dulu ya kuat ya, nggak ada stres-stresan gitu. Aduh ya Allah. Nah, tapi walaupun meski nggak ada off day, hampir seminggu sekali kita keluar karena Pupo suka jalan juga, suka kumpul sama teman-temannya, suka ke bawah gitu kan, suka apa ya, namanya orang tua ya, senam, kegiatannya ya senam, pagi-pagi senam, terus kalau ada jadwal ke poliklinik ya ke poli gitu kan, gitu-gitu aja sih awal-awalnya. Dulu gajinya masih $320 zaman dulu ya. Kalau sekarang mungkin udah besar ya, udah ada yang sampai $1.000 ya. Dulu masih kecil gajinya itu. Tapi alhamdulillah keluarganya Pupu itu baik-baik semua, teman-teman. Baik-baik. Saya diajarin masak, saya diajarin bahasa Inggris gitu. Akhirnya betah ya. Kalau sampai 6 tahun berarti betah dong, berarti baik dong. Nah itu teman-teman. Saya punya temen di Singapura itu teman-teman ya, percaya nggak? Tahun ketiga di Singapura baru saya punya temen. Karena di komplek itu, di apartemen kita itu nggak ada yang dari Indonesia teman-teman, mayoritasnya dari Filipina ya, dari Filipina. Nah, tahun ketiga itu ada tetangga di depan, nah dia punya itu ya, meatnya itu orang Indonesia. Nah itu saya punya teman ya, nah tetanggaan. Terus ada lagi di tingkat 25, ada satu lagi. Cuman kita jarang ngobrol loh, jarang ketemu juga. Karena ya tadi 3 tahun ya, nggak punya HP, nggak punya teman. Tuh ya teman-teman ya. Tapi ya kerja kalau mau telepon keluarga saya bisanya telepon keluarga malah yang di Jawa, keluarga bapak yang di Jawa ya. Kalau telepon ke Bengkulu kan dulu masih pakai telepon rumah, belum ada yang punya, maklum lah di kampung ya teman-teman ya. Jadi kalau mau kasih kabar ke kampung ya pakai surat itu, kirim surat. Nah, tahun keempat saya cuti pulang. Terus itu kan mau perpanjangan kontrak ya. Karena kontraknya 2 tahun ya. Mau perpanjangan kontrak itu saya minta update, teman-teman. Itu saya minta off, dikasih 1 bulan sekali. Dari jam 10 sampai jam 5, bayangin, batasin ya, bukan semena-mena saya off day hari itu saya off, enggak. Nah, saat saya cuti pulang itu, Popo itu dititipkan di daycare center ya, di daycare center. Jadi enggak sama anak-anaknya, dititipin di sana di daycare center. Saya cuti pulang itu pas Lebaran. Setelah balik lagi ke Singapura, jemput Popo. Nah, di situ saya sudah dibolehkan
pegang HP. Jadi saya boleh beli HP. Waktu itu saya pakai apa ya, Singtel pasca bayar. Jadi saya bayar per bulan, bukan yang prabayar gitu ya. Pakai pasca bayar, pakai Singtel. Jadi sudah boleh beli HP. Nah, di situ juga saya udah banyak punya temen ya, karena Popo itu seminggu 3 kali ke daycare center untuk terapis. Nah, di situ kan banyak teman-teman. Nah, di situ saya baru banyak teman. Teman, kita udah selesai masaknya ya. Tadi nggak ke video masaknya ya, karena mau cepet, karena Pak suami mau sarapan. Yuk, sekarang lanjut kita sarapan ya. Kita lanjut ceritanya ya teman-teman ya, sambil sarapan ya, nggak apa-apa ya, saya makan dulu ya. Di daycare itu saya punya teman akrab ya, teman yang akrab lah gitu ya, bila bisa dibilang. Ada yang dari Cilacap sama dari Brebes ya, 2 orang itu yang benar-benar akrab sama saya ya. Selainnya sih sebatas say hello aja sih, nggak pernah kontak SMS atau telepon gitu ya. Tapi kalau yang sama yang 2 itu memang akrab, bisa telepon, kalau malam bisa telepon, yang nggak tidur gitu ya, teleponan. Nah ya, kalau selebihnya sih teman-teman saya itu rata-rata dari Filipina. Karena memang kebanyakan ya dari Filipina ya, yang di sana. Selain mereka, ke pertemanan saya di Singapura ya dari situ, dari daycare itu. Nggak ada pertemanan yang dari luar, dari mana itu nggak ada. Circle-nya cuman di sekeliling itu aja. Karena mau keluar juga, mau kemana gitu ya, cari temen ya, nggak ada. Saya makan dulu ya teman-teman ya, nanti kita lanjut ya. Suapan terakhir. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya teman-teman ya, saya sudah sarapan, sudah makan, sudah masak. Tinggal tunggu waktu jemput anak sekolah ya nanti ya, siang. Nyuci udah ya. Jadi setelah mau perpanjangan kontrak keempat itu, saya memutuskan untuk pulang karena orang tua minta saya pulang ya. Orang tua minta pulang, akhirnya saya memutuskan tidak memperpanjang kontrak. Tepatnya tahun 2008 ya, tahun 2008 akhir saya pulang ke Indonesia sampai sekarang. Sampai di sini dulu ya video kita teman-teman ya. Di next video kita lanjut lagi cerita-cerita kita sampai di Indonesia, apa yang saya kerjakan, kemana aja ya teman-teman ya. Terima kasih atas doa baik dan supportnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe channel YouTube kami ya teman-teman ya. Assalamualaikum.
Ada si kecil di sini, teman-teman. Dia udah mulai pintar naik-naik. Ini sudah merambat-merambat. Ini anaknya Bubu ya, baru umur 3 minggu ya. Hei, dia belum punya nama, teman-teman. Belum ada namanya. Ini jantan ya.